penting kalau aturno karena kita harus terlatih dengan hukum kalimatul wajib iman silabi nasis. Makanya kalau wakaf itu berat sekali. Kalau misalnya wakaf untuk masjid tidak boleh, untuk musola itu tidak boleh karena di bawahnya. Tapi kalau wakaf untuk musola dipakai masjid malah boleh, itu sampai ada aturan. Merubah wakaf itu boleh kalau minal adna ilal a'la, dari rendah naik. Tapi kalau minal a'la dari atas ke rendah enggak. Itu jelimet sekali kalau dapat bapak. Dan lucunya makanya saya itu udah cocok yang kedua Hanafi Syafi'i tadi. Ya kalau kita mungkin contohnya kayak yang saya utarakan tadi. Di zaman akhir kan banyak firqah yang jelas-jelas ekstrim. Sisi darani misalnya tauhid sunat, sisi darani bid'ah. Ini kan nggak bisa disatukan. Tapi wong dolali wakife itu jenis apa ono? Lan kula ning masjid sing wakife jenis anti tahlil. Kula tahlilan yo wedi wong ora ikhlas malah repot. Atau sebaliknya. Wakaf itu punya posisi penting loh dalam wakaf. Dan nanti sampai dikatakan bahwa nasnya wakaf itu bimanzilati nasis syah. Makanya di Fathul Mu'in itu ada perdebatan. Kalau orang wakaf ke masjid kemudian dia ngomong gini, untuk kemaslahatan masjid, nah itu paling nyala wong. Tapi ngenak panitia kan kemaslahatan di masjid berjumatan nono kultum ya oke yang ini kiai. Maslahati gajin wujud apa sebuah lebih wujud ya itu malah enak. Makanya kiai saya pinter teng daerah kula kiai pinter ngerti wakaf. Wong awam mbah niki kagek masjid terserah nadir ya Pak. Jadi ya terserah mergo dene mesti mengikat napa mesti men. Lha kula nu ngrasakno Kang, kula sebagai wong sing seneng ngaji. Ya seneng ngaji. Niku ngamal duit yang tidak berbau untuk ilmu itu ya berat. Kulon biasa tuh kitab berdusan. Ya, tertinggal kalau tukokno pesolatan, tak tukokno akidah lawan berdusan, tak bagian desa-desa. Saya itu merasa nyaman karena ini ilmu akidah. Misalnya kok ngungu duitku terus ini bagus. Jika rapat terus rapatnya ben gayung makan langsung keluk. Aku makanan nunggu sirah ngeluh. Duit sing tak ngamal lo diku acara makan. Apa ikhlas tak amal lo ikhlas kok keberatan. Mula wali hari sampai kan seneng mangan. Rugo duwe tigo tuku kitab, agro kitab pesel kus. Kok ipo bocok. Tak iku wali dan ikut tadi. Tapi apapun itu, posisi wakif ini iman filatin nasisar. Ini yang harus. Kalau kalau suwon siapa saja yang ngaji saya. Nah, nomor duit masjid yang sudah kelewat-kelewat, misalkan jangan dipakai transaksi yang fair. Kalau ada pengajian, bikin urunan. Karena yang sudah lalu ada si amalkan sesuai niat untuk fungsi yang itu di Masjid Palangkaraya itu pernah ada tamirnya Palangkaraya mana? Kalimantan. Ada di antara tamirnya saya kenal karena dia peneliti Islam, dia S2, dia pinter yang itu. Itu di saldo itu 700 juta. Juni itu tuh ya suka. Di situ banyak sarjana Al-Azhar, banyak juga yang ulama yang tahu tanya. Di antara yang ditanyakan saya, bolehkah ke situ untuk masjid-masjid yang terbelakang yang di daerah-daerah kecil? Karena masjidnya itu sudah ada butuh dan tua. Nah kalau itu bandingannya malah enak. Boleh kata saya karena sama-sama masjid dua bandingannya nganggur sama dipakai. Tentu yang ngamal itu ingin ngamal karena ingin dipakai kan. Kemudian saking banyak saldo gak dipakai. Nah, itu perbandingannya nganggur sama dipakai. Meskipun ada nas, ini tak amalkan masjid ini. Tapi kata ini kan bandingannya dipakai kan tetap. Paham ya? Sementara saking banyak saldo gak dipakai. Ada masjid-masjid daerah yang betul. Kali itu saya milih gak apa-apa dipakai masjid-masjid daerah. Karena bandingannya itu nganggur sama dipakai. Paham ya? Jadi itu beda sekali. Terus sama-sama masjid. Tetap kalau sama-sama masjid kan bandingannya nganggur sama pemenang api 200 juta ditabung noning bank. Duit dikelola terus rada di masjid. Malah panjang. Tapi ya saya bilang ini istiqat. Kamu gak harus setuju. Maka kalau saya dalam konteks ini bandingannya nganggur sama masjid.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dengan Gus Baha, terima kasih sudah menyimak kajian ini hingga akhir, yang mana Gus Baha menjelaskan tentang problematika terkait wakaf, yang mana posisi wakif disebutkan oleh Gus Baha itu sangat penting, termasuk niatnya wakif. Makanya beliau mencontohkan kalau kiai-kiai yang pintar ketika minta sumbangan atau ada seorang yang mewakafkan hartanya, itu ditanyakan, pasrah kepada nadir ya Pak, kayak gitu. Jadi karena posisi wakif itu sangat penting dan sangat menentukan, yang mana kalau orang yang mewakafkan itu niatnya untuk masjid, sumbangan untuk masjid, jangan sampai dipakai untuk bisaroh kiai atau mengadakan pengajian. Sepertinya juga berlaku untuk acara-acara seperti santunan anak yatim biasanya ya. Kalau anak yatim itu biasanya kita minta sumbangan untuk yatiman, tapi malah ternyata ada sebagian uang yang kita sisipkan untuk taruh, untuk biasanya datangkan kiai itu untuk bisarohnya kiai, seperti itu. Jadi kalau belajar dan mengacu apa yang disampaikan oleh Gus Baha, sebaiknya kalau kita minta sumbangan, kita jadi panitia. Jadi kalau memang minta sumbangan itu diperjelas, atau kalau agak pintar sedikit seperti kiai tadi, ditanyakan pasrah kepada nadir apa tidak, seperti itu. Apa ya, itu untuk berhati-hati saja, karena takut tidak sesuai dengan niatnya si pemberi atau si wakif. Begitu juga posisi wakaf ketika dialihkan. Gus Baha menjelaskan kalau wakaf untuk masjid itu jangan sampai dialihkan ke musola dan sebagainya yang tingkatnya di bawah masjid, seperti itu. Tapi kalau dialihkan untuk masjid yang lain yang statusnya sama-sama masjid, itu masih boleh. Itu kalau apa ya, konteks berdasarkan pemahaman saya. Teman-teman yang punya pendapat atau punya wawasan atau daya tangkap yang berbeda bisa disampaikan masukannya melalui kolom komentar. Terima kasih, semoga barokah dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.